Kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Saya sepakat dengan beberapa poin yang tadi Bapak sampaikan, bahwa boleh jadi bantuan itu masuk, tapi justru proses distribusinya yang hari ini masih ditunggu oleh terutama para korban. Dan dalam hal ini hari ke-10, hari ke-11 Serly mendarat di Gayo Luwes, Pak. Yang salah satu kabupaten yang tadi Bapak sampaikan. Kalau Mbak Ciki malam ini ada di Takengon, maka saya harus mengakui bahwa Aceh Tengah, Gayo Luwes, Bener Meriah, Aceh Utara dan Aceh Tamiang boleh jadi adalah 5-6 titik yang sangat parah. Dan kondisinya saat itu memang 4 jalur utama akses masuk ke Gayo Luwes itu hancur total. Sehingga saat itu dengan segala hormat kepada TNI, Polri, Pemkab saat itu yang sudah berjibaku di lapangan, tapi wilayah itu terisolir. Belum lagi ketika informasi di malam itu 88 jembatan di kabupaten itu terputus. Untuk titik-titik tertentu relawan harus langsung memberikan titik koordinat kepada TNI untuk diantarkan langsung via udara. Itu artinya boleh jadi relawan tetap membawa bantuan, tapi ada kapasitas yang mereka nggak bisa tembus, Pak. Dari situ kami sadar bahwa kalau sampai hari ini kondisi akses jalan terutama di Aceh di titik-titik tadi itu masih belum selesai, maka kita sama-sama tahu proses distribusi bantuan ini yang akan sangat sulit di lapangan. Mereka belum bisa mendapatkan bantuan sehari-hari. Hanya ada lewat udara. Di mana tadi? Di beberapa titik yang saya highlight adalah di Gayo Luwes karena saya ini tengah kalau bicara ya, bagian tengah ya, Gayo Luwes. Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, termasuk dalamnya Takengon, naik sedikit Aceh Utara, tapi karena sudah ada satu jembatan yang selesai oleh oleh TNI, itu sudah bisa lewat darat. Aceh Tamiang. Oke, ada berapa jumlah penduduk di sana? Ada yang punya data, kurang lebih, yang masih bertahan di sana dan tidak bisa mendapat suplai setiap hari. Anda mengatakan itu, Mbak Serly? Serly nggak punya data itu, Bang. Tapi bahwa setiap hari sulit untuk diberikan bantuan pada mereka. Dan karakteristik tiap kabupaten itu beda-beda. Kalau yang tadi Bapak sampaikan adalah Aceh Tamiang, maka Serly harus mengakui boleh jadi beras sudah bukan jadi masalah di sana karena dari Medan, Binjai itu terus bisa pakai truk. Tapi urusan beras di Takengon itu bisa jadi berat sekali, Pak. Sehingga masyarakat yang punya cabai, yang punya kentang, mereka akhirnya dari gunung turun membawa dan melihat posko. Wah, di posko juga terbatas. Wah, di toko-toko beras juga udah sekian hari nggak masuk. Akhirnya mereka jalan lewat akses yang bahkan motor trail masih sangat sulit untuk lewat situ untuk membawa cabai mereka supaya bisa di... Anda melihat sendiri itu ya? Ada beberapa juga relawan akhirnya mengonfirmasi itu sampai 2 hari yang lalu jalan menuju Takengon, Aceh Tengah. Dalam hal ini kita berharap Mbak Ciki bisa menginformasikan apa yang hari ini terjadi di Takengon, itu bisa menyampaikan apa yang hari ini terjadi. Oke, bisa Anda sampaikan. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan memang ya kondisi jalan apalagi di wilayah Aceh Tengah kemudian di Gayo Luwes ini kan jalan perbukitan. Ya, artinya memang ketika persoalan ini menjadi perhatian khusus. Kenapa kemudian Pak Presiden menyebutkan perlu adanya TNI Polri di titik-titik terisolasi. Bahkan kemudian ada helikopter yang silih berganti. Tapi betul bahwa tadi ada beberapa titik tadi memang tidak bisa setiap hari disuplai bantuan. Kalau terkait penyuplai bantuan itu terus dilakukan oleh apa tadi yang disampaikan. Setiap hari ada? Ya, setiap hari, tapi lewat udara. Lewat udara. Dalam posisi ini yang ingin saya sampaikan bahwa
kesulitan itu ada, realitanya karena medan. itu karena medan. Tapi usaha yang kemudian dilakukan setiap hari silih berganti terkait dengan alutsista saja untuk satu Sumatera itu sudah ada 84 alutsista yang bergerak bukan hanya lewat darat tapi juga lewat udara. Baik. Tentu bantuan itu tentu kita tidak meragukan setiap hari pasti suplai. Pertanyaannya apakah cukup? Apakah mereka cukup sehari-hari dengan bantuan yang diberikan lewat udara? Iya. Bantuan yang ada di titik-titik, apalagi di tadi yang disampaikan, ya titik-titik, artinya ada bantuan di lanut misalkan yang siap didistribusikan itu cukup. Oke. Ya, tapi kemudian pendistribusian ini kan helikopter ini tidak bisa 24 jam. Kemudian terus menerus dan sebagainya, bolak-balik. Nah, dalam posisi ini yang kemudian ada sifatnya airdropping dan di bawah ada TNI Polri yang kemudian menyambutnya. Di tempat yang terisolir tadi sudah ada anggota TNI di sana yang kemudian sudah ada. Kemudian, jadi mereka nggak pernah ditinggalkan sendiri. Tidak pernah ditinggalkan sendiri. Gitu. Artinya dari awal Pak Presiden mengatakan bahwa satu nyawa itu sangat berharga. Artinya dalam posisi ini tidak boleh ada satu orang pun ditinggalkan. Dan dalam posisi ini juga silahkan kita bahu-membahu untuk kemudian membantu. Jadi artinya saya ingin mengatakan ayo kita bersama-sama untuk kemudian tidak ada lagi diksi yang kemudian kita bersama-sama untuk melakukan aksi sosial kepada masyarakat. Saya terima kasih banyak Mbak Sherly kemudian bisa bersama-sama dengan komunitas sosialnya, bersama-sama masuk ke titik-titik yang memang luar biasa. Bahkan artinya dalam posisi ini tentara, TNI, Polri dengan teman-teman relawan, saya menghitung ada 7.923 relawan. Relawan yang kemudian masuk dan berkolaborasi juga dengan TNI Polri. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di UI dan di sana mereka mengirim untuk psikososial. Hal pertama adalah ada krisis kemanusiaan di sana. Yang kedua adalah tentang pertanyaan di benak publik. Dalam hal ini saya bicara sebagai masyarakat, Pak. Yang kedua adalah juga pengumpul donasi, relawan. Saya melihat sendiri bagaimana bantuan dari BNPB itu diturunkan dari atas pakai parasut tadi dan dari bawah TNI AU mengumpulkan itu. Jadi kondisinya boleh jadi benar semua sudah berupaya, tapi kalau ada satu yang hilang atau kita semua membutuhkan adalah komando. Yang kalau diharapkan dari pemerintah daerah 3 provinsi itu, ini 3 provinsi dengan karakteristik yang berbeda, maka boleh jadi harus pusat yang mengambil alih. Itu yang pertama. Maksudnya gimana? Komando harus pusat yang ambil alih. Kan sekarang pusat, TNI Polri kan pasti komando pusat. Iya, artinya bayangkan bantuan itu sudah masuk, tapi data ini harus diarahkan kemana, itu saling tumpang tindih Bang Aiman. Oh gitu? Iya. Siapa yang menentukan, katakanlah bantuan di sini untuk provinsi ini, dari provinsi ini, kemudian ke titik ini, titik ini, titik ini? Bukan di provinsi, tapi maksudnya masuk ke kabupaten tertentu, kemudian proses distribusinya untuk titik mana, ini nggak ada data center yang kita gunakan. Jadi sebaran bantuannya berdasarkan apa? Ya artinya relawan datang ke titik-titik yang kita harus datang dulu, kemudian balik lagi. Ini yang membuat lambat di tengah bencana kayak gini. Bukankah yang dibutuhkan oleh ngambil ke posko dulu, anterin. Birokrasi. Ngambil ke posko dulu, anterin gitu, bolak-balik begitu. Ya, yang terjadi di setidaknya di hari ke-10, 11. Seharusnya adalah data itu dimiliki oleh dalam hal ini pusat, sehingga kalaupun relawan, saya sangat menghargai kata kolaborasi tadi Pak. Dan kalaupun relawan hari ini diajak kolaborasi, mereka tahu bahwa titik A, B, dan C menjadi bagian atau kapasitas relawan. Titik dalam hal ini misalnya alat-alat berat, pembangunan misalnya pembangunan rumah, atau yang misalnya tadi disampaikan trauma healing dan lain-lain. Ini kan bisa berbagi tugas. Jadi pemetaan daerah terparah, pemetaan kebutuhan bantuan, dan kemudian distribusi bantuan dari katakanlah lanut menjadi yang pusat, menjadi ke sub-subnya yang lain, itu belum dilakukan dengan baik. True, karena bisa jadi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi terlalu jauh ngambil ke posko, ngambil ke lanut, balik lagi ke tempat bukan ke lanut Bang Aiman, tapi ke posko-posko itu kan umumnya adalah di kantor bupati, di rumah bupati biasanya. Kalau per hari ini mungkin sudah ada posko-posko tambahan, tentu dalam hal ini progres tersebut yang ditunggu oleh. Dan itu harus diperbanyak, karena kalau enggak terlalu lama ngambilnya, terlalu effort ngambilnya, terlalu costly, mahal ngambilnya, dan akhirnya dan kita bermain dengan waktu.
terlalu lama. Dan kita bermain dengan waktu. Yes. Masih ada nyawa-nyawa yang harus kita selamatkan layaknya tadi yang disampaikan oleh Bapak. Dan poin kedua saya adalah justru rakyat hari ini bertanya ada anomali yang terjadi. Maksudnya? Artinya adalah kenapa kondisinya antara tadi disebutkan beberapa statistik. Beberapa waktu yang lalu juga kita diberikan statistik-statistik tertentu yang ketika relawan hadir di lapangan nyatanya tidak demikian. Contoh, ketika listrik sudah disebutkan 90% ke atas sudah hidup dan menyala, tapi nyatanya tidak demikian. Contoh lain yang kedua misalnya tenda sudah sedemikian adanya misalnya di Aceh Tamiang, tapi nyatanya di saat statement itu keluar, data itu keluar, ternyata satu tenda masih diisi oleh 7 keluarga, mohon maaf. Ukuran berapa kurang lebih? Saya nggak tahu pasti ukurannya, tapi akhirnya tenda yang dimaksud itu baru hadir atau baru dipasang H-2 sebelum Bapak berkunjung. Artinya yang ingin saya highlight, Pak Presiden. Pak Presiden. Oke. Artinya yang kami highlight sebagai relawan yang saat itu memang ada di lapangan atau kawan-kawan yang nanti akan bergabung relawan malam ini, Mbak Ciki, bisa meng-highlight dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang menjadi laporan ke Bapak di pusat. Kami harapkan jangan ada yang berbeda. Anda melihat ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Contohnya tadi, ketika listrik misalnya. Oke. Kemudian ketika bicara tentang tenda, maka kita butuh menyampaikan apa adanya. Jangan sampai asal Bapak senang, siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak. Ini menjadi sistem pelaporan. Karena harus diakui ketika bicara tentang serakah nomix, pertanyaannya siapa yang serakah, siapa yang menanggung keserakahan ini Pak. Karena bencana yang terjadi hari ini di Sumatera, ini adalah hilir dari apa yang sebetulnya terjadi di hulu. Ketika ini terjadi, kondisinya adalah asal muasalnya adalah ada hutan tropis di Sumatera, ada bukit barisan yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu mempertanyakan bagaimana ini tidak terjadi lagi ketika curah hujan akan semakin tinggi dalam 1-2 bulan ke depan. Dan saya ditutup sampai di sini Bang, dari hati yang terdalam, tidak ada keraguan sedikit pun dengan nasionalisme Pak Prabowo, cintanya Pak Prabowo terhadap rakyat. Tapi pertanyaan kritis yang hari ini muncul di publik adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Prabowo hari ini sebagai presiden dalam melihat apa yang terjadi, sebutlah kondisi bencana asap saat itu, bagaimana Gerindra cukup mendorong pemerintah untuk menjadikan itu sebagai bencana nasional, atau yang di Lombok misalnya. Dan hal yang sama hari ini terjadi dengan jumlah korban, kerusakan yang sangat masif, bahkan kalau konteks tsunami ini sudah melebihi tsunami dampaknya. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk melakukan hal yang sama dengan kondisi bencana yang jauh lebih masif dampaknya? Bukan bencana nasional maksud Anda? Sampai sekarang belum ditetapkan. Dan itu menjadi pertanyaan buat Anda. Nanti itu, kita akan jawab setelah pas jeda, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Dan publik Mbak Shirley baru pulang dari Aceh, saksi mata ya bagaimana carut marutnya penanganan bencana di Sumatera. Ya, makanya saya bilang tadi, sehebat apapun Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.